Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilman Roja Rahab. Saya dari Prodi Manajemen, ataupun lebih tepatnya Manajemen semester 6D, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, di sini saya ingin memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Kombis, yaitu membuat public speaking minimal 9 menit sampai 15 menit. Jadi judul public speaking saya pada video kali ini yaitu 8 barang yang harus Anda sediakan ketika Anda ingin membuka suatu toko plastik ataupun toko kue. Baik, adapun barang yang pertama yang harus Anda sediakan kalau Anda ingin membuka toko plastik ataupun bahan-bahan kue, yaitu plastik PE. Apa ini plastik PE ini? Plastik PE ini adalah plastik yang digunakan ketika Anda ingin membungkus makanan. Seperti ketika Anda ingin membungkus gula, membungkus gula sekilo, 2 kilo gitu, yang menggunakan plastik PE ini. Ini yang cocok, ini yang tahan untuk membungkus gula. Ketika Anda ingin membungkus tepung menggunakan plastik PE ini. Inilah plastik yang digunakan untuk membungkus, seperti membungkus lauk rumah makan menggunakan plastik PE ini. Usahakan ketika Anda ingin membuka toko plastik, sediakan plastik PE dengan ukuran yang beragam, karena tiap ukuran itu mempunyai fungsi yang berbeda. Semisal ukuran 9x14 itu untuk membungkus es manis dingin yang 1000-an. Dan untuk ukuran yang seperti yang di tangan saya ini, yaitu 15x21, ini biasa digunakan untuk membungkus lauk nangka. Itu digunakan menggunakan plastik ini. Dan untuk plastik ini 18x25 ataupun disebut dengan sekilo lebar, ini digunakan untuk membungkus plastik es batu. Ini cocok, ini es batu yang 1000-an yang menggunakan plastik ini. Barang yang kedua yang harus Anda sediakan yaitu ragaman kantongan. Kantongan kresek. Ini harus Anda sediakan, harus lengkap di toko Anda. Seperti contoh, kantongan yang hitam ini sering digunakan orang untuk pembungkus nasi padang, pembungkus nasi goreng, pembungkus es kelapa. Dan untuk kantongan yang ini merupakan kantongan jus. Kalau misalnya Anda membeli boba, membeli kopi, membeli jus, pasti Anda sering lihat kantongan yang panjang-panjang ke bawah gitu. Nah, ini mereka menggunakan ini. Ini sangat banyak peminat karena seperti kita ketahui, Indonesia ini, apalagi kayak saya ya, di Sumatera Utara ini sangat panas. Jadi sangat banyak masyarakat yang menjual minum-minuman. Jadi mereka memerlukan kantongan untuk membungkus gelas es mereka. Jadi ini ada banyak varian. Ada untuk kantongan 1 gelas pop ice, ada untuk 2 gelas, dan ada untuk 3 gelas. Jadi demi keberlangsungan ataupun keberhasilan toko Anda, yang seperti ini harus lengkap. Ini juga harus lengkap dengan ini. Kalau nggak salah ada 5 ukuran. Yang pertama itu ukuran 15, yang kedua ukuran 19, yang ketiga 24, dan yang keempat 27, dan yang kelima 35. Dan ini juga jangan lupa, ini kantongan baju, ada bacaannya thank you di sini. Jadi kalau Anda merupakan penjual baju yang branded, baju yang mahal, usahakan jangan tasnya jangan yang kayak gini, jangan yang biasa-biasa saja. Jadi menggunakan tas-tas yang bagus dia, biar pembeli Anda merasa feel-nya itu, wah keren juga nih tasnya, dari tasnya aja dia udah niat gitu. Nah, ini harus Anda sediakan gitu. Dan barang yang ketiga yang harus Anda sediakan yaitu ragaman gelas pop ice. Kan banyak sekali pelanggan yang menjual pop ice, es kelapa, es cappuccino cincau, boba-bobaan, Thai tea,
dan lain sebagainya. Itu memerlukan gelas pop ice. Jadi usahakan ketika Anda membuka toko plastik, sediakan ragaman gelas pop ice. Mulai dari yang terkecil, ini gelas aqua. Ini gelas aqua. Ini biasa digunakan oleh orang untuk tempat agar-agar ataupun tempat bubur sumsum yang 2000-an, ataupun sering digunakan orang untuk apabila ada pesta dan ada es minuman seperti es melon, es timun dan lain sebagainya. Ini menggunakan ini. Kenapa digunakan gelas aqua? Karena Anda tidak repot-repot lagi membeli aqua gelas. Jadi Anda tinggal menggunakan ini, isi dengan minuman. Lalu setelah itu gelas pop ice ukuran paling kecil. Nah, segini ya. Ukuran 10. Ini biasa digunakan orang untuk tempat jasuke. Apa itu jasuke? Jagung susu keju. Nah, ini gelas pop ice nomor 10. Lalu di atasnya itu gelas pop ice nomor 12. Nah, ini digunakan oleh orang untuk es-es yang harga 5 ribuan gitulah. Seperti es manis dingin, es lemon tea, ini digunakan orang untuk 5 ribuan. Ataupun rumah makan pun bisa menggunakan ini. Dan untuk gelas yang selanjutnya itu gelas pop ice nomor 14. Nah, inilah yang digunakan orang, yang paling biasa digunakan orang untuk pop ice, untuk cappuccino cincau, pokoknya es yang 5 ribuan sampai 8 ribuan biasanya menggunakan gelas pop ice ini. Dan gelas pop ice yang selanjutnya itu ada yang nomor 16. Biasanya ini digunakan orang untuk jus yang harga 10 ribuan, untuk harga pokoknya 10 ribuan gitulah ya, yakni itu biasanya menggunakan gelas pop ice yang ini. Jangan lupa sediakan gelas pop ice yang boba, yang cembung. Nah, seperti ini. Yang modelnya cembung ya. Itu harus Anda sediakan juga, karena sekarang ini orang suka yang unik gitu. Suka yang unik-unik gitu. Kalau yang kayak tadi udah biasa, yang bawahnya itu datar, coba Anda sediakan yang bawahnya itu oval ataupun cembung. Dan satu lagi, jangan cuma menyediakan gelasnya saja, tapi sediakan juga tutupnya. Seperti kayak gini untuk yang mesin press. Ini harus Anda sediakan, ataupun tutup-tutup plastik yang lain sebagainya itu harus Anda sediakan juga. Barang keempat yang harus Anda sediakan yaitu tepung-tepungan. Kita lihat tepung-tepungan yang harus Anda sediakan, seperti tepung sagu untuk membuat kue-kuean, tepung ataupun gula, tepung kanji, baik tepung-tepung yang murah dan tepung-tepung yang kemasan itu harus Anda sediakan. Seperti tepung kemasan seperti tepung terigu ini harus Anda sediakan, karena ini sangat diperlukan untuk membuat kue, membuat martabak dan lain sebagainya. Seperti ini, seperti pelembut donat pun harus Anda sediakan. Pengembang roti pun harus Anda sediakan. Tepung maizena itu pun harus Anda sediakan, karena semua yang saya sebutkan tadi merupakan bahan dasar yang sangat Anda perlukan untuk membuat kue, yang sangat pelanggan Anda butuhkan untuk membuat kue mereka. Seperti ini juga tepung gula. Ini juga tepung gula tepung tapi yang dingin, ataupun disebut gula dingin. Itu pun harus Anda sediakan. Seperti yang saya videokan tadi, itu merupakan jenis-jenis tepung yang sangat diperlukan oleh konsumen, seperti tepung terigu, tepung kanji, tepung sagu, tepung gula dingin. Tepung gula sama tepung gula dingin ini mempunyai perbedaan. Kalau tepung gula ini, dia kalau dimakan itu tidak, rasanya biasa saja seperti gula halus gitu. Coba kalau tepung gula dingin, kalau kita makan itu bibir kita tuh jadi dingin gitu.
Begitu juga tepung maizena itu harus Anda sediakan. Ketika Anda ingin membuat selai, roti selai serikaya, selainya itu dibuat menggunakan tepung maizena, campuran tepung maizena. Dan tepung susu pun harus Anda perhatikan. Ketika Anda membuat bolu yang besar, itu menggunakan tepung susu juga biar rasanya itu lebih mantul. Kan gitu dia. Itu harus Anda sediakan semua biar toko Anda lengkap. Dimana kelengkapan dari sebuah toko itu merupakan faktor yang sangat vital, faktor yang sangat penting demi keberhasilan toko Anda tersebut. Semakin lengkap barang yang Anda sediakan, maka konsumen pun akan senang berbelanja dengan Anda. Konsumen datang ke Anda yang sudah menyediakan semua perlengkapan, jadi dia tidak perlu lagi ke toko yang lain, kan gitu. Barang yang keenam yang harus Anda sediakan yaitu plastik kaca. Apa itu plastik kaca? Nah, seperti ini ya, plastik kaca. Dia itu yang model kaca gitu, agak berlinang-linang. Dan ini beda dari plastik yang tadi. Plastik kaca ini sering kali digunakan orang untuk tempat kerupuk. Jadi kalau misalnya Anda tahu kan kerupuk yang besar itu menggunakan plastik kaca. Nah, dan plastik kaca ini juga digunakan orang untuk sebagai pembungkus tempe. Harus Anda sediakan dengan berbagai ukuran plastik tempe, semisal 8x17, 7x30, 8x20, 8x25, 8x30, dan 8x35. Itu merupakan jenis-jenis plastik tempe yang perlu Anda sediakan di toko Anda. Karena kita tahu tempe ini merupakan bergonta-ganti ininya, modalnya. Saran ketika pengusaha tempe naik modalnya, otomatis tempe yang mereka buat harus lebih kecil. Jadi mereka meminta plastik yang lebih kecil, barang Anda sudah ada. Dan ketika modal mereka sudah kembali seperti yang sebelumnya, dan mereka meminta plastik yang ukuran standar, barang Anda sudah ada. Dan ketika mereka juga meminta plastik yang lebih di atas lagi, barang Anda sudah ada. Jadi usahakan plastik kaca ataupun plastik, bisa disebut plastik PP, harus Anda sediakan. Plastik PP ini seperti kerupuk, seperti makaroni, seperti dan lain sebagainya, yang berbentuk makanan yang renyah-renyah biasanya dibungkus pakai plastik PP ataupun plastik kaca. Seperti plastik PP mulai dari 5x7, 6x8, 7x9, 7x10, 7x11, dan paling besar seperti 35x65. Itu harus Anda sediakan demi kenyamanan konsumen Anda berbelanja dengan Anda, kelengkapan jualan Anda. Kan gitu. Barang ketujuh yang perlu Anda sediakan di toko Anda ketika Anda ingin membuka toko plastik ataupun toko kue, yaitu kotak-kotakan. Harus menyediakan seperti kotak nasi, ini kotak nasi Minang. Jadi ketika ada borongan kepada mereka, ada langganan yang memesan kotak kue yang banyak seperti 100, ataupun ada acara tertentu, dia tuh berbelanja kepada Anda. Dia tuh berbelanja karena di toko Anda ini sudah ada kotak, sudah ada sekat, dan sudah ada sendok. Dan ini juga harus Anda perhatikan. Kotak kue snack, misalnya ada syukuran, ada acara yang memerlukan kotak untuk snack. Jadi kotak ini harus Anda sediakan juga. Nah, seperti ini juga harus Anda sediakan kotak. Nah, kotak-kotak plastik seperti ini harus Anda sediakan. Ini misalnya untuk jualan risol. Jadi 3 risol biasanya dia jual 10.000. Nah, ini juga harus Anda sediakan. Nah, ini kotak-kotak seperti ini harus Anda sediakan juga. Kotak-kotak kue. Nah, seperti ini. Kotak kue ulang tahun, kotak dengan berbagai ukuran itu harus Anda sediakan. Barang terakhir ataupun barang ke-8 yang perlu Anda sediakan yaitu topping-toppingan dari kue. Anda perlu menyediakan seperti Nutrijel, agar-agaran, coklat batang, keju, tepung panir, meses, gula, palm sugar,
cappuccino cincau, nah seperti ini harus Anda sediakan juga coklat butir coklat yang hitam, coklat butir yang berwarna, kismis, dan sukade seperti ini juga. Ini merupakan pewarna sekalian perasa dari kue ataupun es juga bisa Anda gunakan. Nah, itu dia 8 barang yang harus Anda sediakan ketika Anda ingin membuka suatu toko plastik ataupun toko bahan kue. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.